Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan kasih kesempatan kita sekali lagi untuk berkumpul bersama, memuji dan menyembah Dia pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Tuhan, kami menaruh harapan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Mungkin keadaan kami sedang tidak enak bagi daging kami, Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal. Dan Engkau satu-satunya kekuatan kami, Tuhan. Sumber kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Ku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Lah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita.
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kekuatanku, Kaulah harapanku, sukacitaku, dan aku penuh di dalam-Mu. Kau satu-satunya Tuhan, dan kami percaya, kami percaya. Sumber sukacitaku, pengharapanku, hanya dalam-Mu Tuhan. Kami berserah, berserah. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup,
Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Kristus. Salam damai sejahtera buat setiap daripada kita. Kembali berjumpa dalam online service kita di minggu kedua bulan September, tanggal 26 September 2021. Saya berdoa buat setiap daripada kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan saya percaya bahwa tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa ada buat setiap saya dan saudara. Mari saudara, sebelum kita memulai pembagian firman Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk datang kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini yang indah yang Tuhan jadikan. Terima kasih buat penyertaan, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau senantiasa menjadi gembala yang baik buat kami, di mana kami tidak akan kekurangan apapun saat kami bersama-Mu. Terima kasih buat penyertaan dan kemahahadiran-Mu dalam hidup kami, yang membuat kami sanggup melalui hari-hari kami, yang membuat kami sanggup menaruh harapan dan percaya kami di dalam Kristus yang tidak tergoyahkan. Mari pada siang hari ini, saat kami datang berkumpul di rumah ibadah masing-masing Tuhan, kami berdoa kemahahadiran Tuhanlah yang menjamah, menyentuh, menguatkan, dan menopang kami, melawat kami dari rumah satu ke rumah yang lain. Kami bersyukur Tuhan, kami bukan menyembah Tuhan yang bersemayam di sebuah tempat, bukan menetap hanya di sebuah tempat yang dibangun oleh tangan manusia. Tapi kami bersyukur, kami menyembah Tuhan Allah yang hadir dalam hidup kami, dalam bertahta dalam hati kami, yang begitu dekat dengan kami, jauh lebih dekat dari apa yang kami bisa bayangkan. Oleh sebab itu kami mau izinkan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berbicara. Kami mau memiliki kesediaan untuk mendengar, untuk belajar, dan untuk berubah. Roh Kudus beri kekuatan, beri hikmat Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga perkataan yang disampaikan juga menjadi perkataan yang sederhana. Biar khotbah hari ini bisa disampaikan dengan efektif Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus. Thank you Jesus. In the name of Jesus we have prayed. Amen. Amin, haleluya. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita about growing up, not growing old. Menjadi dewasa, bukan menjadi sebatas tua karena bertambah usia. Nah, saudara, 2 weeks ago, kita bicara sudah masuk dalam hal yang practical when we talk about the fundamentals of growth. And we talk about Christ's word, firman Kristus sebagai fundamental pertama. Dan juga kita bicara tentang continuous learning, gaya hidup belajar yang terus-menerus dalam hidup kita. Nah, hari ini kita mau spend time on the third fundamental of growth, and I will dedicate this session, this sermon today, just on this particular fundamental. Yang saya sebut adalah the third fundamental of growth is custom. Custom atau kebiasaan atau habit, saudara ya. The third fundamental of growth is custom or habits. Nah, izinkan saya memulai dengan menyatakan begini, bahwa growth develops upon the building of good habits. Bahwa pertumbuhan terjadi di saat Anda membangunnya di atas dasar kebiasaan-kebiasaan yang baik. Anda hanya bisa bertumbuh di saat Anda membangun secara konsisten kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidupmu. Nah, apa itu kebiasaan, saudara? Let me give you a definition. Habit is a learned pattern or a settled tendency of thinking, feeling, desiring, and acting which appears without significant effort. Kebiasaan adalah sebuah pola yang Anda pelajari, sebuah tendensi atau kecenderungan yang sudah tetap, yang permanen dalam hidupmu, dalam hatimu, yang mempengaruhi cara Anda berpikir, merasa, berkehendak, cara Anda melakukan sesuatu, meresponi sesuatu. Dan ini respon ini muncul itu secara natural atau secara otomatis. Dengan kata lain, Anda tidak perlu susah-susah untuk meresponi karena itu sudah menjadi kebiasaan, sudah mendarah daging dalam hidupmu. Dan itulah kebiasaan. Saat Anda dikatakan memiliki kebiasaan membaca, maka Anda memiliki pola hidup dan gemar untuk membaca itu tanpa Anda harus dipaksa. Kenapa itu? Karena itu sudah mengendap, sudah menetap dan permanen dalam hidup. Pola itu atau kecenderungan itu sudah ada, menetap dalam hidupmu. That's habit. Nah, habit itu bagaimana bisa terbentuk kebiasaan? Nah, habit is learned and formed on the basis of continuity and consistency of a certain response to a certain stimuli. Jadi, kebiasaan itu dibentuk di saat kita meresponi sebuah stimulus dalam hidup, ya, meresponi sebuah stimulus dalam hidup, kejadian, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita kan masih meresponi.
Ya, manusia kita sebagai makhluk kita pasti merespon terhadap hal-hal yang terjadi yang saya sebut dengan kata stimuli. Jadi kebiasaan adalah terbentuk di saat kita meresponi sebuah stimulus dalam hidup secara konsisten dan continuous, secara konsisten dan berkelanjutan. Continuous berarti apa? Bahwa uninterrupted, tidak terhenti, terjadi secara reguler. Anda mungkin meresponi sesuatu itu, Anda bisa lakukan itu setiap hari. Konsisten berarti apa? Unchanging, kualitas atau intensity-nya tidak berubah. Dan disitulah kebiasaan itu akhirnya terbangun. Ada orang yang terbangun punya kebiasaan bangun jam 5 pagi. Saat itu dilakukan terus-menerus, itu menjadi sebuah kebiasaan toh. Dan itu adalah bagaimana orang itu merespon, oke, jam 5 pagi saya harus bangun. Dan dilakukan secara continuous dan konsisten setiap pagi jam 5. Dan kalau misalnya orang itu misalnya contohnya bangun jam 5 pagi berdoa setengah jam misalnya, dia akan lakukan itu setiap pagi jam 5 secara setengah jam dengan kualitas dan intensitas yang sama. Dan saat itu terjadi dilakukan secara terus-menerus seperti begitu, maka menimbulkan sebuah kebiasaan. Nah, yang kita harus memahami adalah there is something more that we don't see when we are responding to a certain stimuli dalam hidup. Ada hal yang Anda tidak bisa lihat yang terjadi di dalam otak Anda di saat Anda meresponi terhadap sebuah kejadian atau sebuah stimulus dalam hidup. Dan science itu mendukung hal ini, bahwa dikatakan begini, when you are responding to a certain stimuli consistently, continuously, yang terjadi adalah apa? It will create neural circuits and pathways in your brain. Dengan kata lain, setiap kali Anda merespon sesuatu, itu akan menimbulkan goresan dalam otak Anda. Otak Anda akan mulai tergores seperti pathways, seperti jalan yang terbentuk di dalam otak Anda. Dan di saat Anda terus lakukan terus-menerus secara continuous and consistent, goresan ini akan semakin mendalam, saudara, di dalam otak Anda. Dan what happens inside the brain adalah begini, when you are responding to a certain stimuli, misalnya contoh stimulus itu misalnya ada sebuah kejadian A, maka Anda merespon dengan B, respon Anda dengan B. Yang terjadi adalah otak Anda akan mulai mengingat dan menyimpan sebuah memori. Oh, when A happens, then you respond by B. Dan itu masuk ke dalam your short-term memory in your brain. And then when you are doing it consistently, continuously, that goresan akan terus terbentuk dalam otak Anda, maka it will go into your long-term storage center of your brain. It becomes that long-term memory, akan semakin mengendap di otak Anda. Dan itu yang terjadi dari short-term memory masuk ke dalam long-term memory. Dan akibatnya apa? When this happens all the time, when A happens, you're responding by B. Then yang akan terjadi adalah your brain will act subconsciously di bawah alam sadarmu. It will trigger that response without you thinking. Semakin Anda terus jalani itu, when A happens, you will respond B straight away. Without you thinking, your brain will instruct you respond by B. Tanpa Anda control, it happens at that subconscious level. So that's what's happening in your brain. When you are responding to a certain stimuli on a consistent and continuous basis. Nah, saya mau membacakan kepada Anda sebuah quote dari Charlotte Mason yang saya baca dari sebuah buku. Dia seorang edukator klasik, saudara. Dan dia menulis begini, we have lost sight of the fact that habit is to life what rails are to transport cars. Saya ulangi sekali lagi. Mau dikatakan begini, habit is to life what rails are to transport cars. Jadi dia menyamakan bahwa istilahnya kebiasaan itu buat hidup kita adalah seperti rel buat sebuah kereta api. Dengan kata lain, kereta api itu akan berjalan di atas rel tersebut. Jadi yang Charlotte Mason sedang ajarkan kita adalah begini, bahwa hidup kita itu berjalan di atas kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun. Hidup kita, our life as we know it now, it is carried out, itu berlangsung on the lines of habit or pattern that we build in our lives, both positive and negative. Hidup Anda adalah hidup penuh kebiasaan. Oleh sebab itu saya mengatakan begini, bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh, we are the creature of habits. Kita adalah makhluk kebiasaan. Hidup kita semua berlangsung dan dibangun di atas kebiasaan-kebiasaan yang ada. Dan kebiasaan ini mencakup dalam banyak hal. Kalau Anda evaluate yourself, mungkin Anda punya kebiasaan, dan we talk about,
just say, Anda punya kebiasaan makan banyak. Hidup Anda dibangun di atas dasar apa? Kebiasaan Anda makan harus banyak sampai kenyang sekali. Atau kebiasaan Anda makan makanan yang berkolesterol misalnya. Hidup Anda itu kebiasaan, hidup Anda dibentuk oleh kebiasaan tersebut. Anda misalnya hidup Anda suka berolahraga, Anda suka berolahraga setiap hari 1 jam misalnya. Hidup Anda dibentuk dari kebiasaan Anda tersebut. Dan ini banyak hal, bisa kebiasaan apa saja. Kebiasaan Anda suka memberi, kebiasaan Anda suka murah hati terhadap orang, kebiasaan Anda bekerja keras, kebiasaan Anda untuk menolong orang lain, kebiasaan Anda untuk membaca Alkitab, kebiasaan Anda untuk berdoa, kebiasaan Anda untuk membaca, kebiasaan Anda untuk belajar, kebiasaan Anda untuk misalnya contoh tidak mudah menyerah terhadap sebuah tantangan yang terjadi. Jadi ini semua mencakup dalam banyak hal. Anda pernahkah bayangkan, Anda pernah ketemukah dengan orang misalnya menghadapi sebuah tekanan, ada masalah hidup, tiba-tiba langsung panik secara berlebihan. Lalu Anda mungkin katakan, oh it's okay lah begini, Anda hibur dan semua, oh ya oke lah, alright, I understand, I shouldn't have acted that way. Aku seharusnya tidak panik dan khawatir dan sebagainya. But then saat masalah kedua muncul, masalah ketiga muncul, orang itu merespon hal yang persis. Panik, anxiety, worry, down, dan sebagainya. Yang kita kadang berpikir, kok bisa orang merespon terhadap sebuah kejadian itu atau stimulus itu, responnya bisa terus sama. Itu bukan terjadi tiba-tiba, saudara. Itu karena ada sebuah kebiasaan yang terbangun dan sebuah goresan yang ada di otak terjadi. And that's the reason why our lives is carried out on the lines of habit or pattern. Saya lanjutkan quote dari Charlotte Mason. Dia mengatakan begini. More habit is inevitable. If we fail to ease life by laying down habits of right thinking and right acting, habits of wrong thinking and wrong acting fix themselves of their own accord. Dia mengatakan begini bahwa kebiasaan itu Anda tidak bisa hindari. Seperti rel terhadap kereta. Kereta itu akan mudah berjalan di atas rel tersebut. Dan sedemikian rupa seharusnya hidup Anda akan semakin mudah di saat Anda membangun good habits in life. Kebiasaan-kebiasaanmu itu akan membuat, yang menentukan kemana hidup Anda akan berjalan. Dan saat dia mengatakan habit is inevitable, basically dia sedang mengatakan begini. Semua kita punya kebiasaan. Tidak ada dari kita yang bisa mengatakan, oh no, I don't have particular habits in life. Oh tidak. Anda tidak mungkin tidak punya kebiasaan. Dan ini mencakup seluruh aspek hidup ya. Spiritual, finansial, rekreasional, intelektual, hubungan pernikahan Anda, fisik, sosial. Ini Anda menentukan semuanya. Dan Anda pasti memiliki kebiasaan. Pasti Anda memiliki kebiasaan. Kebiasaan menghamburkan uang, itulah sebuah kebiasaan dan itu semua kita pasti punya. Jadi there is no such thing that human is in no possession of habits. Dan tidak mungkin dalam hidup kita bisa mengatakan bahwa ada certain life aspects yang kita tidak punya kebiasaan atasnya. Semua aspek kehidupan kita yang tadi saya sebutkan ini, Anda pasti menyimpan kebiasaan-kebiasaan dalam setiap aspek itu. Kebiasaan Anda handle uang seperti gimana, kebiasaan Anda berkawan dengan orang lain seperti gimana. Ada orang itu secara sosial kebiasaannya seperti begini, saudara, sangat tertutup dan sangat curigaan. Di saat orang tersebut mau menolong kita, orang ini langsung membangun tembok. Kenapa dia mau nolong saya ya? Dan itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi jangan Anda katakan itu bukan, that's a habit. Habit of you not trusting people, habit for you to be really careful and being so close from other people to keep the distance. Kebiasaan Anda makan yang salah, kebiasaan Anda bergadang, Anda tidur kurang, kebiasaan Anda bermain sampai subuh pagi. That's habit. And all of your life aspects must be inhabited by habits. Tidak ada yang terkecuali. Seluruh aspek kehidupanmu pasti dijangkit oleh kebiasaan. Jadi semuanya bahwa istilahnya tidak ada dari kita yang tidak punya kebiasaan. Yang ada adalah begini, bahwa we either have good habits or bad habits. Kalau Charlotte Mason dikatakan begini, kalau kita tidak membiasakan membangun kebiasaan yang baik, kebiasaan yang benar, maka kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang salah akan take over.
Jadi it's either or. It's only the two options. If you don't choose to build and develop good habits and right habits today, what will happen is the evil habits, the wrong habits will take over your life. Dan let me say this, bahwa good habits are in power in the absence of bad habits and vice versa. Jadi kebiasaan yang baik akan berkuasa atas hidupmu, dalam hidupmu, di saat kebiasaan yang buruk tidak ada. Dan sebaliknya, di saat Anda tidak membangun kebiasaan yang baik dalam hidupmu, maka kebiasaan yang buruk akan memerintah dan berkuasa atas hidupmu. It's an either or. So today, as you are listening to this sermon, I pray that we are all evaluating ourselves. What sort of bad habits that we're still doing and we're still keeping in lives? And what are the good habits that we are doing in life? Karena it's always an either or. If you don't choose to do the good habits, to have the good habits, the bad habits will take over your life. So, based on this, saudara, yang saya mau mengatakan begini, breaking bad habits in life is not a matter of stopping bad habits, but it is a matter of you ingraining good habits in life. Jadi saat kita hari ini mungkin saudara mendengar khotbah ini dan saudara bilang, aduh saya terlalu buruk, saya terlalu banyak hal-hal yang buruk dalam hidup saya yang saya lakukan, saya terlalu bobrok dalam hidup saya dan sebagainya. Semua daripada kita tidak sempurna. Okay? Semua daripada kita tidak sempurna dan memutuskan kebiasaan buruk dalam hidup bukan sesuatu hal yang mudah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa semakin lama Anda melakukan sesuatu secara konsisten dan continuous, itu menimbulkan goresan dalam otak Anda. Itu sudah subconsciously terjadi dalam otakmu. Okay? Dan itu tidak mudah. Tetapi tidak ada opsi yang lain. To break bad habits in life, you don't just stop the bad habits because it will come back and haunt you. But to break the cycle of bad habits, you have to ingrain good habits. Anda harus lakukan dan gantikan dengan kebiasaan yang baik sampai kebiasaan yang baik itu mendominasi hidupmu. Dan saudara, bad habits will never disappear on its own. Jadi Anda jangan pikirkan, sudahlah hari ini kebiasaan buruk saya seperti begini, nanti juga hilang sendiri. Banyak orang berpikir saat mereka masih muda, mereka terjerat dengan pornografi. Dan saat mereka mau menikah, mereka berpikir, sudahlah nanti sudah menikah, saya pasti terbebas dari pornografi. Kan saya bisa berhubungan seks dengan pasangan saya. Tetapi pesan saya kepada orang-orang yang selalu mengatakan begini, saya selalu bilang begini, it will never go away, you trust me. Bad habits will never disappear on its own. You need to break the bad habits by ingraining good habits untuk mematahkan kebiasaan yang buruk tersebut. Nah, saudara, kenapa kebiasaan ini menjadi fundamental yang penting? Saya mau mengatakan begini, bahwa a person is essentially what our habit is. We are essentially what our habit is. Kita adalah kebiasaan kita. Seorang Frankie adalah dibentuk dengan semua kebiasaan-kebiasaan yang Frankie bangun. Kalau saya suka mempunyai kebiasaan untuk berbual, saya seorang pembual. Kalau saya seorang yang selalu punya kebiasaan untuk berfoya-foya, that's who I am. I'll give you the flow of what happens basically. The mindset, what you think, determines your action, what you do. Jadi apa yang Anda pikirkan akan menentukan tindakanmu. Your action will form habit. So when you do certain action continuously, consistently, tindakan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan habit creates character. Kebiasaan akan menimbulkan karakter. Anda terus hidupi kebiasaanmu, itu akan menghasilkan karakter dalam hidupmu. Seperti saya katakan, kalau saya terbiasa membual, itu akan menjadi karakter saya bahwa saya adalah pembual. And your character will navigate your destiny. Karakter Anda akan menentukan kemana Anda pergi. Jadi dimulai dari apa, saudara? Mindset, how you think, what you think determines your action, what you do. And what your action will form habit what you do consistently and continuously. And your habit will create character. Character is about who you are. Siapa Anda, identitas Anda. And your character will determine your destiny. Your character akan menentukan destiny itu is about where you go. Jadi saudara, dan disitulah kenapa saya menyimpulkan bahwa we are essentially what our habit is. Kita adalah kebiasaan kita. Dan saudara, saat tadi ujung dari semua tadi flow itu dikatakan apa? Destiny, where we want to be.
where we will go. Kita seringkali selalu bilang dan saya akan selalu ulang-ulang ini. We always say our eternal destiny. Kita mau masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Kita mau masuk bersama keluarga kita, masuk ke dalam langit baru, bumi baru bersama kebahagiaan Tuhan kita. Tapi saudara, your eternal destiny is determined by your habits today. Anda tidak bisa membayangkan Anda mencapai nasib kekal Anda di langit baru, bumi baru kalau kita tidak membangun kebiasaan kita sesuai dengan standar langit baru, bumi baru. Tidak sinkron. So, and that's the reason why I've been saying this for many weeks or months now. When we are saying that we want to be perfect like Father in heaven, and when we are saying that we want to be Christ-like, to be like Christ, serupa dengan Kristus, get real about it. Be real about it. Dengan cara apa? Ubah kebiasaanmu. Miliki kebiasaan-kebiasaan yang sempurna seperti Bapa di surga. Miliki kebiasaan-kebiasaan yang serupa dengan Kristus. It will take you there. Anda tidak usah pusing. Orang banyak berkata sama saya, aduh terlalu jauh ya kita mau mencapai langit baru, bumi baru ke standar kesempurnaan Bapa. Saya bilang, tidak usah pusing. Change your habit, it will change your character, and that character will take you there. Anda mau mencapai ke dalam langit baru, bumi baru, ubah kebiasaanmu saja. Kebiasaan yang sempurna, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang murni, kebiasaan yang kudus, kebiasaan yang serupa dengan Kristus, Anda bangun saja. Anda lakukan itu secara konsisten, it will take you there at the end. Don't worry. Okay, now I want to give you 3 practical ways of how you develop good habit. 3 practical ways of how you develop good habits. Yang pertama yang saya sebut begini, know. Mengertilah atau ketahuilah. No, it starts by knowing. Now, saudara, habit is conceived at the mindset level. Perhatikan tadi flow saya yang mengatakan bahwa it all starts with the mindset. Mindset goes to action. Action goes to habit. Habit goes to character. Character goes to destiny. Jadi habit is conceived at the mindset level. Cara berpikir kita harus berubah. Dan ini menyangkut apa, saudara? You have to start acknowledging that you need to change. Kita harus mulai memiliki kerendahan hati dan menyadari bahwa, hey, kita butuh berubah. Kalau kita tidak punya kerendahan hati untuk mengatakan, oh ada hal yang saya harus ubah, Anda tidak akan grow kemana-mana. Jadi habit starts at the mindset level. You have to acknowledge the need for change. You have to identify the area of growth. Anda harus identifikasikan, oke, area apa dalam hidupku ini yang butuh pertumbuhan. Anda harus spesifik, Anda harus tahu. Oh, misalnya saya dalam hal fisik, saya harus berubah, saya harus mulai menjaga pola makan yang sehat. Anda harus persis, sampai presisi begitu, sampai tepat dan akurat. Okay, this is the area that I need to change. So it starts with acknowledging the need for change, identifying the area of growth, and choosing what is right above what is desirable. Anda memilih, ini belum masuk dalam hal tindakan, Anda dalam otak Anda mulai membuat pilihan secara conscious. Saya mau memilih hal yang benar di atas hal-hal yang saya ingini. Okay? And hidup kita ini seperti battle, saudara, setiap hari. And your life battle begins inside of your mind. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita selalu pertempuran Anda setiap hari apa sih? Memilih yang benar seperti yang Tuhan mau dibandingkan dengan apa yang kita mau. Apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita mau. And disinilah kita harus start with the right mindset. Dalam arti kita, we have to be able to make conscious decision to choose what is right above what is desirable. What is right above what we want. Tapi kita manusia hidup semua dikendalikan oleh dengan apa yang kita ingini. Dan ini membuat progres kita menjadi serupa dengan Kristus menjadi sulit. Karena kita begitu terikat dengan apa yang kita ingini. Dan disinilah penting, saudara, bahwa our mindset must be fixated on the right compass. Pikiran Anda harus disetel dalam kompas yang tepat. Dan kompas yang tepat inilah firman Tuhan, tidak ada lagi yang lain. And that's the reason why the first fundamental of growth is Christ's word. Firman Kristus. Dan pikiran Anda harus ditetapkan pada the right compass, which is the word of God, in order to perform its discerning and distinguishing function reliably and accurately. Maksudnya apa? Pikiran Anda ini harus disetel dengan kompas yang tepat, supaya apa? Pikiran Anda bisa menjalankan perannya untuk membedakan dan membedakan, discerning, distinguishing. Dan ini penting.
Dan kenapa di khotbah yang sebelumnya saya mengatakan begini, kalau Anda tahu firman Tuhan, maka Anda akan tahu mana yang benar. Dan mindset kita harus disetel supaya kita punya spiritual palate itu terbiasa dengan hal yang benar. Sehingga saat kita deteksi hal yang tidak benar, kita tahu. Dan this is the mindset, this is your function, your cognitive function yang harus bermain. Dan disinilah kenapa bahwasanya there is no growth without the word of God. Anda tidak bisa bertumbuh menjadi dewasa saat Anda tidak utamakan peran firman Tuhan dalam hidup. Karena apa? Hati Anda atau pikiran Anda itu harus mempunyai peran untuk membedakan yang jahat dengan yang benar. Ibrani 5:13 ayat 14. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Perhatikan, solid food. Firman Tuhan. Dikatakan begini, requires constant use. Dikatakan saat solid food itu by constant use. Kata constant, berarti apa? Habits. Anda punya kebiasaan menerima firman Tuhan yang keras. Tujuannya apa? Supaya apa? In order to train, melatih. Saat Anda terbiasa dengan firman Tuhan, Anda konsisten di sana, constant use, maka akan terlatih untuk apa? Tujuannya apa? Supaya to distinguish good from evil. Dengan kata lain, naluri dan insting rohani Anda, kecerdasan rohani Anda akan semakin tajam. Logika rohani Anda akan bermain secara cerdas. Dan kemampuan Anda untuk membaca, oh ini benar, ini salah, oh ini saya yang harus lakukan, ini tidak boleh saya lakukan. Anda akan semakin cerdas. Dan ini akan mempengaruhi etikamu dalam segala hal. Sangat akan bermain. Makanya orang yang takut akan Tuhan pasti beretika baik. Tidak mungkin tidak. Karena orang yang takut akan Tuhan akan naluri instingnya itu akan bermain seperti yang it can discern and distinguish the good from the evil. Jadi firman Tuhan Anda tidak bisa pisahkan. Anda mau cerdas rohani, Anda mau peka secara rohani, dan saya mention di khotbah sebelumnya bahwa istilahnya hidup kita seringkali berantakan karena we fail to make the right decisions in life. We fail to make the good decisions in life. Dan kita hanya bisa membuat keputusan dengan baik di saat kita dewasa. Dan saat kita dewasa apa? Firman Tuhan harus bermain di sini. Jadi Anda tidak bisa kesampingkan firman Tuhan. And the best approach, saya mau sampaikan begini. The best approach in shaping up the discerning and distinguishing function of your mind is not by knowing more about the evil, but by knowing more about the good. Hidup kita, pertempuran kita membedakan yang baik dan yang jahat setiap saat. Ya, it is your life battle every single day. Tetapi saat kita membangun semua dalam kebenaran firman Tuhan dan kita punya mindset ini akan cerdas dan tajam, Anda hanya perlu mengenal yang baik saja. Anda hanya perlu mengenal yang baik, yang kudus, yang murni. Inilah yang kau pikirkan kalau firman Tuhan mengatakan gitu. Karena apa? Saat Anda tahu yang baik, maka pasti Anda tahu mana yang salah. Saat Anda tahu yang murni, Anda pasti bisa mengatakan yang mana yang tidak murni. Anda pasti akan tahu mana yang tidak murni. Dan oleh sebab itu, saudara, saya suka bercanda dengan istri saya. Saya selalu bilang sama istri saya, kalau ada wanita-wanita itu yang hobi dengan designer bags, handbags, dan sebagainya, saudara, mereka tahu yang asli seperti apa. Sehingga saat kita lagi jalan itu, saya bilang, wah ini tas LV ya. Orang itu bisa mengatakan palsu. Loh, dari mana? Oh, kelihatan itu handle-nya gimana, warnanya nggak tepat, coraknya ini miring dan sebagainya. Apakah dia tahu, apakah orang seperti gini tahu persis barang palsu itu dari KW1 sampai KW9? Belum tentu. Dia tidak tahu KW1 sampai KW9 modelnya, dan dia tidak perlu tahu. Dia hanya perlu tahu mana yang asli, sehingga dia bisa membedakan mana yang tidak asli. Dan sama halnya dengan hidup kita, saudara. Saat kita mencoba untuk mengetahui, membangun mindset yang segar dan sehat, Anda terbiasalah know more about what is good. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Pikirkanlah segala sesuatu yang murni, yang kudus, yang sempurna, yang tulus, semua. Kau pikirkanlah semua itu. Sehingga saat ada sesuatu yang tidak baik, you can tell straight away. 2 Korintus 10 ayat 5. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought, perhatikan pikiran, to make it obedient to Christ. Jadi habit formation, it starts at the point of apa tadi Alkitab
taking captive every thought. Pemikiran Anda seperti Anda harus tawan pikiran Anda. Anda harus menawan pikiran Anda dan buat itu tunduk kepada Kristus. Dengan kata lain, seperti gimana saudara? Bahwa membangun kebiasaan itu menyangkut apa? Anda berkuasa atas mindset Anda. Anda harus menang dari mindset Anda. Anda tidak bisa menang dari tindakan kalau mindset Anda belum menang. You have to conquer your mindset, your sinful mindset by apa saudara? Taking it captive and making it obedient to Christ. Disinilah apa saudara? Ya ini disiplin. Kita secara manusia sinful nature kita kan muncul terus ya. Dan pikiran kita juga sama. Kita kan mudah berpikir yang jahat, yang busuk. Itu kita suka berpikir yang jorok, yang kotor, itu mudah. Tapi di sini itu menyangkut self-discipline. How we can conquer our mindset. Supaya kita apa? Supaya kita bisa mengarahkan pikiran kita to choose what is right above what is desirable. Okay? Memilih yang benar di atas yang kita mau. Jadi hal yang pertama itu adalah know. It's about your function of mind. So you have to know what is right. Ya, the first step to develop the good habit, you have to know what is right. Yang kedua adalah do what is right. Lakukanlah hal yang benar tersebut. Karena apa? Habit is an action by nature. Bahwa kebiasaan adalah tindakan pada naturnya. Pada hakikatnya kebiasaan adalah sebuah tindakan. Dan saya tulis begini, it never gains a chance to become a habit until an action gets executed in the first place. Jadi kalau Anda mau membangun kebiasaan, mulai dengan mindset yang benar, know what is right, and start doing what is right. Lakukan. So knowing what is right is only the beginning. And knowing what is right will never take you anywhere. Trust me. Mengetahui yang benar tidak akan membawa Anda kemana-mana. It will only take you somewhere to the right destiny for you if you start translating the knowing into the doing. Anda harus menerjemahkan pengetahuan Anda menjadi sebuah tindakan yang nyata, yang real, yang tangible. Dan oleh sebab itu saudara, saya suka dalam pengajaran dan khotbah itu we have to be solid and sound in our doctrine and teaching, but at the same time we have to be equally practical too. Saya selalu suka menyeimbangkan itu, saudara. Memastikan bahwa doktrin dan konten firman Tuhan itu dalam, murni, dewa makanan keras begitu saudara. Tapi at the same time we have to have that wisdom to translate into something practical. Ya, kita bicara tentang sempurna. Let's learn to be practical about it. Karena kalau enggak, kita akan end up menjadi orang Kristen yang tahu banyak akan firman Tuhan tapi gagal dalam mengerjakan. Kita cerdas dalam pengetahuan tapi kita bantet dalam tindakan. Dan itu menyedihkan. So it's a matter of how we translate the knowing into the doing. Dari pengetahuan menjadi tindakan. Efesus 4:28. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Perhatikan, breaking the habit of stealing. Ini ayat ini mengatakan kalau orang yang mencuri, jangan lagi mencuri, tapi harus bekerja. Mengerjakan sesuatu, menghasilkan sesuatu yang berguna dengan tangan mereka, supaya mereka bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Perhatikan ini menarik sekali. Bahwa memutuskan kebiasaan Anda mencuri, itu membutuhkan lebih daripada cuma sebatas tahu bahwa mencuri itu salah. Membutuhkan lebih daripada cuma sebatas, saya tidak mencuri lagi deh. No, it's not enough. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa apa? Ini membutuhkan sebuah aggressiveness, sebuah agresivitas untuk Anda apa? Untuk Anda mulai bekerja keras, doing something useful with your own hands, and sharing with those in need. Anda bisa perhatikan bagaimana progres ini terjadi, perubahan 180 derajat ini terjadi. And that's what the habits, building good habits is all about. Bahwa istilahnya,
kita tidak akan menjadi sempurna, saudara, saat kita cuma sebatas mengerti sempurna itu apa. Kita tidak akan menjadi sempurna dan menjadi serupa dengan Kristus kalau kita cuma sebatas tahu, oh serupa dengan Kristus harus begitu. No, it won't change us. It won't. Tetapi menjadi serupa dengan Kristus akan mendarah daging di saat kita mulai melakukan tindakan yang nyata, membangun kebiasaan-kebiasaan yang serupa dengan Kristus sehingga itu menjadi karakter kita secara mendarah daging. Oke? Jadi disinilah kita perlu shift our mindset. We must have that aggressiveness. In order for you to form good habits in life, you need aggressiveness. Anda tidak bisa cuma nyantai-nyantai. Jangan cuma bangga kalau Anda dulu mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Alkitab nggak mencatat itu sebagai sebuah kebanggaan. Alkitab nggak mencatat, oh semua yang sudah mencuri, ketahuilah bahwa mencuri itu salah, berhentilah mencuri. Tidak, tapi Alkitab mengatakan bekerja, you harus bekerja, kumpulkan, kerjakan sesuatu, hasilkan sesuatu yang baik dengan tanganmu, dan supaya engkau bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Jadi Anda butuh agresif. Jadi saudara, kalau Anda merasa hari ini, aduh susah ya saya mau mengubah kebiasaan buruk saya, memang nggak mudah. Semua kebiasaan itu tidak mudah diubah. And that's the reason why, kalau papa saya selalu pernah mengatakan dari dulu seperti begini. Karena papa saya suka sekali dengan tanaman. Dia selalu bilang begini, tanaman itu kalau masih kecil itu, kalau ada yang salah tanam, salah apa, mendingan you bongkar langsung. Karena kalau sudah semakin besar, sudah jadi pohon, akarnya sudah sampai ke dalam tanah semua, you mau cabut pun susah. And there is a precious gem of truth in that statement. Itulah kenapa orang tua lebih suka untuk berubah. Orang yang lebih sudah umurnya lebih lanjut akan lebih susah untuk berubah dibanding kita anaknya masih lebih muda. Itu 100.000%. Karena apa, yang sudah tua itu sudah lebih mendarah daging. Anda seperti mau mencabut pohon yang sudah puluhan tahun itu, Anda mau cabut tidak akan bisa. Kalau masih dalam level seperti wheat, Anda cabut akan tercabut. Jadi disinilah bahwa it needs aggressiveness. Anda untuk mengubah, mematahkan kebiasaan yang buruk dengan membangun kebiasaan yang baik, Anda harus agresif. Anda harus ekstrim. Hari ini Anda pelit, Anda harus membangun kebiasaan, tidak lagi pelit, belajar menabung, belajar memberi. Itu cara Anda melatih dan mengubah kebiasaan. It requires aggressiveness. You have to, how can you be aggressive? By doing something anti to the bad habit. Melakukan sesuatu yang anti, melakukan sesuatu yang berkebalikan 180 derajat dengan kebiasaan burukmu. Kalau kebiasaan burukmu suka kasar terhadap pasanganmu, terhadap suamimu, istrimu di rumah, Anda harus ubah itu dengan ekstrim. Dengan Anda apa? Anda sayangi, ucapkan kata-kata yang manis, ucapkan kata-kata yang membangun, mudah cepat minta maaf. Itu Anda harus mengubah dengan seperti begitu. Jangan suka pukulin cuma sebatas, saya udah nggak pukulin lagi. Belum cukup. Anda harus mengubah, membangun kebiasaan baik dengan apa? Saya belai-belai, saya sayang-sayang. Itu harus begitu. Itu harus begitu. Jadi, the second thing adalah doing. Nah, yang the third one adalah repeating the right thing. Mengulangi hal yang baik tersebut. Jadi habit is an action on repetition. Kita tadi sudah belajar ya, konsisten dan continuous. Supaya apa? Kebiasaanmu itu, tindakanmu menjadi meninggalkan gores yang permanent mark in your brain. Nah, ada sebuah study yang dibikin di tahun 2009 oleh Philippa Lally. Dikatakan begini, the average time it takes for a new habit to stick and a new behavior to become automatic is 66 days to be exact, or more than 2 months. Jadi Anda untuk membangun kebiasaan yang baik, Anda tidak bisa cuma, saya mau rajin berdoa minggu ini. Habis itu Anda hilang, sudah. Tidak akan menjadi sebuah karakter. 66 hari. Average study dikatakan average time that you need. Lanjutkan terus sampai 66 hari dan itu akan mulai mempunyai chance untuk menjadi itu karakter dalam hidupmu. 1 Yohanes 3:9. No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Nah, perhatikan ayat ini. Tidak ada orang lahir dari Tuhan yang akan terus continue to sin. They cannot go on sinning. Jadi saudara, natur dosa kita masih ada dalam hidup kita. Dan dengan natur dosa itu membuka kesempatan kapanpun kita bisa berdosa. Tapi saya mau menyampaikan satu hal begini. There is something more detrimental to sinning.
yaitu when you continue on sinning. Ada satu hal yang lebih buruk, yang lebih berbahaya daripada jauh sebatas Anda melakukan dosa, yaitu di saat Anda terus-menerus hidup dan tinggal di dalam dosa. Ini yang lebih parah. Dikatakan continue to sin, cannot go on sinning. Bukankah itu sebuah kebiasaan? Kata continue, cannot go on sinning. Anda hari ini berdosa, besok berdosa lagi. Besok berdosa lagi, lakukan yang sama, berdosa lagi, berdosa lagi, berdosa lagi. Kebiasaan is a habit. So, jatuh dalam dosa sekali itu adalah hal yang biasa terjadi dan bisa dan lumrah terjadi. Tapi yang lebih berbahaya adalah di saat Anda jatuh dan Anda tenggelam di dalam dosa itu terus-menerus. Sehingga apa? Anda melakukan dosa itu pun Anda sudah tidak lagi merasa bersalah. Anda melakukan dosa itu pun lagi hati nurani Anda sudah bisu. Itu yang lebih berbahaya Bapak Ibu Saudara. A habitual sinning. Kebiasaan berdosa. Dan saudara tadi saya bilang bahwa kebiasaan yang buruk hanya bisa dihancurkan dengan Anda memasukkan kebiasaan yang baik. Jadi saudara, kemenangan Anda, kemenangan spiritual Anda dapatkan bukan saat Anda berhenti berdosa. Tapi kemenangan spiritual Anda raih di saat Anda melakukan kebenaran dan teruslah hidup benar. Your spiritual victory is gained not when you stop sinning, but when you actually practice righteousness and continue to be righteous. Begitu saja. Jadi kalau orang banyak nanya, gimana saya bisa melepaskan dari dosa A, dosa B, dan dosa C? Selalu kecenderungan saya begini. Oh, kau jangan fokus dengan dosanya. Fokuslah dengan hal yang Tuhan ajarkan, fokuslah dengan kebenaran firman Tuhan, lakukanlah hal yang benar tersebut, maka dosamu akan luntur sendirinya nanti. Kalau dosa kita hari ini apa? Mudah bersungut-sungut. Jangan pikirkan gimana supaya nggak bersungut-sungut. Lakukan saja, setiap hari bersyukur. Melihat bahwa Tuhan baik, bersukacita dan bersyukur, mengucapkan terima kasih. Hari ini masih ada hidup. Hari ini masih ada makanan di dalam makanan di atas meja. Anda hidupi itu saja. Masih bisa bangun, masih ada kekuatan bisa bekerja. Kalau kita hari ini masih terkena pandemi, masih ada bantuan pemerintah yang membantu. Cukup syukuri saja, maka kekhawatiran dan kesungut-sungutanmu itu akan hilang. So don't focus on the sin, but focus on what is right, on the righteousness. So your spiritual victory is not when you stop sinning, but when you are practicing doing righteousness, Anda melakukan kebenaran dan teruslah menjadi benar. Disitulah kemenangan Anda. Nah, saya akan masuk di sini sebagai penutup ya saudara ya, bahwa rutin is an inseparable element from repetition. Saat kita bilang you repeat the right thing, Anda ulangi terus hal yang baik, hal yang benar itu Anda tidak bisa lepas dari kata rutinitas. Kenapa rutinitas itu? It sets the right framework in which the habit is formed. Itu menghasilkan sebuah kerangka, ruang untuk Anda bisa tanamkan kebiasaan itu yang baik. Maksudnya apa? Contoh, misalnya Anda ingin punya tujuan, ingin punya kebiasaan itu untuk supaya apa? Supaya Anda punya hubungan yang dekat dengan keluarga Anda. Anda di sini keluarga jauh ya, ada di Indonesia dan semua. Anda ingin punya hubungan yang lebih dekat. Orang yang mempunyai niat seperti ini akan Anda mulai memasang rutinitas dalam hidupmu. Ya udah deh, saya setiap hari Minggu jam 7 malam saya mau telepon ke Indonesia. Contoh, hypothetically speaking, oke? Jam 7 malam saya mau set, setiap minggu saya harus ngobrol Indonesia. Rutinitas, Anda set di kalender Anda jam 7, hari Minggu saya harus telepon Indonesia. Terdengar seperti rutinitas. Tapi rutinitas itu memberikan Anda kerangka, ruang supaya Anda bisa bilang, oke, this is the time saya mau membangun hubungan dengan keluarga saya. Dan itu rutinitas itu menimbulkan memberikan ruang buat kebiasaan itu muncul. Rutinitas itu menghasilkan apa? Itu sebenarnya menetapkan setting the right priority and what is most important to you. Itu menetapkan sebuah prioritas. Saat Anda mulai rutinitas, schedule, oke, saya setiap hari mau baca Alkitab jam 5 pagi. Anda mulai bikin rutinitas itu, dan disitulah Anda sedang memprioritaskan ini yang important, this is what is right, this is what is important. Saya put on my calendars, on my reminders, on the task, on the monthly task, on my calendar, what should I do?
Saya menetapkan rutinitas meeting rutin dengan tim vision team. Saya menetapkan meeting rutin dengan tim ministry leaders, life house leaders, dan orang-orang lainnya yang saya set setiap bulan, setiap fortnight. Saya akan make phone calls, video calls, dan sebagainya. I set that routine. I set for myself, I wake up at 6 o'clock, setting the alarms. Karena sekarang saya kerja di rumah, saya setting the alarm. 6 o'clock saya bangun, saya berdoa. Doa pada pagi hari. Saya setting the routine. Saya membaca buku. 1 bulan harus habis 1 buku. Saya setting the routine for that. Supaya apa? When I'm putting on the calendar, when I'm putting on my reminders on the task to do, that's something that I'm setting. This is what is important and what I have to do. So rutinitas itu tidak bisa dimusuhi. Orang sering kalau bilang, rutinitas sajalah. Itu cuma rutinitas. Saudara, segala sesuatu yang Anda lakukan berulang-ulang bisa menjadi sebuah rutinitas. Tapi saya mau mengatakan begini, rutinitas bukan sesuatu hal yang buruk. Karena rutinitas adalah menjadi sebuah rumah atau kerangka di mana kebiasaan itu bisa tinggal di dalamnya. Saat Anda bisa bayangkan kalau gimana Anda mau membangun kebiasaan berdoa kalau Anda tidak taruh rutinitas untuk berdoa. Pagi-pagi karena saya kerja dari rumah, saya saat teduh pagi-pagi di meja makan ini dengan Alkitab fisik saya buka, saya dengan highlighter saya every single morning. I do that. Dan at night saya akan baca buku saya duduk di sofa dengan highlighter saya baca. Rutinitas, oh ya. Tapi tanpa rutinitas, tidak akan ada kebiasaan. Jadi saudara, orang-orang yang suka mengatakan, ke gereja rutinitas, berdoa rutinitas, membaca Alkitab rutinitas. Biasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak punya kebiasaan melakukan hal-hal tersebut. Karena karena sebuah kebiasaan membutuhkan rutinitas. Walaupun tidak semua rutinitas akan menjadi kebiasaan yang bermakna. Itu semua ditentukan dari motivasi. Itu semua ditentukan dari mindset. Anda bisa setiap hari berdoa, tapi menjadi doa yang kosong. Oh ya betul. Anda bisa setiap hari di kamar Anda baca Alkitab setengah jam, tapi menjadi rutinitas yang kosong. Oh iya betul. Kalau mindset Anda is not on what is right. Jadi mulai lagi. Start from knowing the right thing. Anda mulai dengan mindset yang tepat. Tetapi saya mau mengatakan, walaupun tidak semua rutinitas akan menjadi kebiasaan yang bermakna, tapi semua kebiasaan pasti memiliki rutinitas. Saya dengan Edmund, kita semua mendidik Edmund, kita pasti punya rutinitas. Anda yang sudah parents, Anda akan tahu bahwa Anda harus set the routines for your child. Rutinitas kita sudah tetap. Jam 5:30 dinner time, dan after that bermain sebentar, habis itu kita mandi. Habis mandi, okay, let's read books upstairs. Baca 2-3 buku, dia habis itu sudah, okay, turn off the light, turn on the small light. Dia tidur, let's cerita. Itu kebiasaan dan rutin, itu harus salah satu rutin yang pertama dibangun untuk Edmund itu adalah rutinitas malam-malam kita cerita. Jadi sampai hari ini selalu diranjang, okay, papa cerita. Cerita apa? Cerita church, cerita school, cerita home, cerita my niece's house, keponakan saya punya rumah, cerita di Indo semua. Karena that's his world. Rutinitas itu terjadi setiap hari. And sometimes we can be talking about the same thing. Tetapi sudah rutinitas dan itu sudah terpatri di mindsetnya Edmund. Malam sebelum tidur cerita dulu. Habis cerita, ayo kita berdoa. Habis berdoa sudah tidur. Jadi itu sebuah rutinitas yang terbentuk. Nah, saudara, saya mau mengajak saudara buka beberapa ayat. Daniel 6 ayat 10. Dikatakan begini. Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened towards Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Daniel memiliki rutinitas berdoa 3 kali sehari. Dia berdoa, mengucap syukur. Perhatikan ayat tadi. Just as he had done before. Berarti apa? Sudah menjadi sebuah kebiasaan. Yosua 1 ayat 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate it on day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kepada Yosua dan bangsa Israel, Tuhan perintahkan apa? Keep the book of the law. Perintah Tuhan itu always. Apa? Kebiasaan. Habit. Always on your lips and meditate it apa? On day and night. Rutinitas.
Dan saat dilakukan itu firman Tuhan mengatakan, so that you may be careful to do everything written in it. Dengan kata lain apa? Saat Anda lakukan seperti ini, mindset Anda menjadi kompas yang tepat. Anda bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang nggak benar. Supaya apa? You may be careful to do everything. Itu perjanjian lama doang, Pastor. Lukas 4 ayat 16. Perhatikan ini. Jesus went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue as was his custom. He stood up to read blah blah blah. Yesus mencatat begini, setiap hari Sabat Yesus pun datang ke sinagog, ke rumah Tuhan begitu ya. As was his custom, seperti kebiasaannya. Yesus pun punya rutinitas dan kebiasaan. Kalau Anda baca pelayanan Yesus seringkali dikatakan apa? Di pagi-pagi saat hari masih gelap, dia selalu datang berdoa kepada Bapa. Kebiasaan. Jadi saudara, Anda butuh memiliki rutinitas dan kebiasaan dalam hidup. Jadi saudara, saya akan tutup dengan ini. Let's be practical, let's get real. Talking about becoming perfect like Father in heaven, it won't make you perfect like Father in heaven. Talking a lot about wanting to be like Christ is not gonna make you become like Christ. My suggestion to you adalah you start changing your habits. Your habits, like the perfect habits like Father in heaven, the Christ-like habits like Jesus Christ, you start changing your habits. Dan kalau Anda hari ini, Anda mendengar khotbah ini, Anda mungkin wondering to yourself. Dan saya berdoa, dan saya mempersiapkan firman ini pun, saya merenung dengan diri saya. Where am I? Apakah saya sama dibandingkan saya tahun lalu? Bagaimana hidup saya dalam seluruh aspek kehidupan saya? Spiritual lah, finansial, intelektual, semua pernikahan dan semuanya. Where am I? Saya percaya mungkin dari kita ada yang berpikir, kok hidup saya mau sama-sama aja. Hidup ini begini-begini aja ya, bosan kayaknya, ya begini aja lah, got nothing to do, dan sebagainya, ya begini-begini aja, ya begini-begini aja. Let me tell you this. Life is not supposed to be that way. Life on earth is not supposed to be mundane like that. Tuhan panggil kita dengan potensi, Bapak Ibu. Dan Tuhan ingin kita berkarya luar biasa. Dan untuk Anda bisa berkarya, Anda butuh mengubah kebiasaan-kebiasaanmu. Yang membedakan antara orang yang berhasil dengan tidak berhasil adalah kebiasaan hidup. So if you want to change, so changing the trajectory of your life and your course of destiny starts by changing your habits in a real, tangible, and practical way. So evaluate ourselves this week. Lihat kebiasaan apa yang masih buruk dan start making changes. Percaya saya. Kalau hari ini Anda mengatakan sama saya, kok sama aja lah, I've been Christian for so long. Sama-sama aja begini. I want to challenge you. Start evaluating and making change on your habits. One habit at a time. Consistently. Continuously, 66 days based on that research. Anda lakukan terus, ubah satu habit. Saya akan jamin buat saudara, hidupmu akan berubah. Hidupmu pasti bertumbuh. Hidupmu tidak akan sama-sama saja. Hidupmu tidak akan seperti begini-begini saja. You will see growth. Anda akan melihat pertumbuhan, Anda melihat kemajuan dalam hidupmu, dalam seluruh aspek hidupmu. So, changing the trajectory of your life and changing the course of your destiny in life, it starts by changing your habits in a real, tangible, and practical way. Tundukkan kepalamu, datang pada Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa, kebenaran firman-Mu menjadi kebenaran yang berharga buat setiap daripada kami. Kami mau menjadi real dalam perubahan dan proses kami bertumbuh. Not just talking, but we want to learn about knowing the right thing, doing the right thing, and repeating the right thing. Dengan begitu kami mengubah kebiasaan kami. And when we start changing our habits, we start changing our character. And we start changing our character, we start changing our destiny. Thank you, Father. I pray for the Holy Spirit to help us, to guide us along the way. You who are faithful will be faithfully leading us through all the seasons in life. Thank you, Father. Berkati jemaat-Mu. Biar damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, penyertaan penghiburan Roh Kudus menyertai setiap daripada kami, Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai Yesus datang menjemput kita kedua kali. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. God bless you all. Stay safe and stay well, and I can't wait to see you all in person very, very soon. Take care and God bless.